Oke, jadi di sini untuk menyampaikan itu review hasil dari beberapa hari ini terhadap berkas-berkas yang sudah dikirim oleh calon peserta didik. Ada beberapa hal yang harus disampaikan, gitu ya. Nah, yang menyampaikan di sini Ibu serahkan ke Bu Tuti ya sebagai tim verifikator. Kalau Ibu ini cuma tim pengembira aja. Oke, Ibu silakan pemimpinnya, Ibu Ibu Tuti. pemimpinnya. Oke, baik, terima kasih. Nah, setelah banyak peserta yang sudah mendaftar. Udah daftar, jangan ditinggal gitu aja ya. Kita harus cek lagi tuh akunnya karena ada catatan dari para verifikatornya. Bisa jadi berkasnya belum lengkap ataupun belum diberi tanggal surat pernyataannya. Jadi mohon untuk periksa kembali, itu pertama ya, jangan ditinggal begitu aja. Jadi ini ya Bu Tuti, abis mendaftar itu bukan berarti sudah selesai, sudah diterima. Ya. Nah jadinya santai gitu ya mungkin ya para pendaftar ini. Nunggu Jadi hasil pengumuman aja gitu. ternyata tidak ya Nah, jadi harus adik-adik. dicek dulu. Bener. Setelah lengkap baru kita bisa verifikasi dan berkas kalian nanti lolos atau tidaknya kita tentukan sesuai dengan kuota kita ya Bu. Nah, Ya. kemudian kalau sudah misalnya sudah lengkap semuanya tuh Bu Tuti, apa yang harus dilakukan oleh para peserta didik ini, calon peserta didik Kalau ini? sudah lengkap ya harus print ya, download dulu ya, download bukti verifikasinya, jangan lupa ya. Itu disimpan, kemudian nanti dikumpulkan pada saat pemberkasan. Kalau sudah lengkap ya udah kita tunggu hasil pengumumannya nanti. Kalau lolos berarti langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pemberkasan pada tanggal yang Sudah ditentukan ya. Oke. Nah, yang banyak ini kan yang masih belum lengkap tuh Bu. Apa aja nih kesalahan-kesalahannya? Biasanya pada umumnya dari berkas yang dikumpulkan oleh peserta didik yang diupload ya, yang diupload apa aja yang banyak salahnya? Pertama surat pernyataan. Surat pernyataan itu kebanyakan lupa ngasih tanggal. Nah diingetin ya. Nah yang sudah mendownload surat pernyataan yang di form link pendaftaran, nah pada saat mengisi formulirnya itu ya, formulir pernyataan itu jangan lupa kasih tanggal ya, kasih tanggal pembuatannya, kemudian tanda tangan di materai. Nah ternyata dari sekian banyak pendaftar banyak peserta didik yang tidak mengisi tanggalnya. Nah itu dikembalikan oleh tim verifikator. Jadi yang teliti ya, supaya berkasnya lengkap dan kita mudah untuk mengeceknya. Misalnya ada masalah, nah kita lihat datanya, adik-adik ngisinya pada tanggal berapa. Nah dari situ kita, makanya wajib mencantumkan tanggalnya. Oke, diingat ya. Selain tanggal juga nomor handphone Bu. Oh Nomor iya handphonenya kita mau hubungin itu susah. Nah ini masalah nih ya. Bagi memang kaula muda nih kayak gitu ya, sering gonta-ganti nomor HP. Paling harus aktif lah selama masa ini pendaftaran. Ya, harus aktif ya. Jangan Siapa ganti-ganti nomor HP ya. Biar kita enak hubunginnya. Karena kita telepon juga tuh Bu, ada yang kurang berkasnya agar segera melengkapi. Tapi ya untuk yang tidak aktif ya bagaimana? Kita sudah juga ngubunginnya. Iya betul banget. Jadinya makanya untuk mengisi nomor HP harus benar-benar nomor HP yang standby ya, standby aktif, bisa kami hubungin setiap waktu lah, terutama di jam-jam kerja, jam 8 sampai jam 4 sore ya. 4 sore jam 16. Nah kita jam 16 itu baru selesai di sini. Malam sudah nggak kami layanin, mohon maaf ya. Yang ngechat malam hari ya. Itu adalah waktu untuk keluarga kami. Jadi mohon maaf mungkin yang sudah ngechat ibu atau panitia yang lain yang di atas jam 16, bahkan mungkin malam, mohon maaf tidak langsung kami respon karena ya waktunya istirahat dan waktunya untuk keluarga. Bukan sok ya, tapi itu memang waktu untuk keluarga ya, karena kami kan punya anak, punya suami yang juga mau diperhatikan. Gitu. Kenapa? Ada masalah apa? Masalah kuota.
Masalah kuota ada kaitannya dengan ini? Sebentar, intermezzo ya, adik-adik dan semua pemirsa yang mengikuti siaran langsung ini. Diingetin tadi ada 2 hal penting yang harus diperhatikan pada saat pernyataan. Mendaftar secara online. Yang pertama, surat pernyataan tolong dicantumkan tanggal, kemudian nomor HP tolong diisi dengan nomor HP yang aktif yang bisa kami hubungi, terutama di jam-jam kerja jam 8 sampai jam 14 gitu ya. Selanjutnya Mm-mm. foto. Oke, langsung. Foto kenapa foto? Aduh, ada fotonya yang begini. Oh gitu, ya mohon maaf loh ya, karena ibu tuh kan nggak melihat secara langsung ya, Fotonya cuma dengar-dengar laporan saja. bukan foto selfie ya, bukan foto selfie ataupun foto yang dikolase gitu, ada 4 foto. Atau foto lagi di lapangan ada juga. Oh ya kak, Masya Allah. Nah adik-adik calon peserta didik baru, perhatikan ini review dari tim verifikator perwakilan ya. Karena tim verifikator kami ada beberapa orang, dan ini perwakilan, ternyata foto yang dilampirkan atau yang diupload oleh adik-adik ternyata tidak sesuai dengan ketentuannya ya. Ketentuan yang kami pakai di sini adalah foto yang formal ya. Foto yang formal lah, Kayak foto paling KTP enggak gitu. kayak foto KTP yang tegak gini loh deh. Gitu ya, bukan foto selfie, foto sosmed, bukan ya. Kemudian seragam kan kita sudah tentukan tuh, paling enggak menggunakan seragam sekolah. Nah, kalau seragam sekolahnya nggak muat lagi karena adik-adik mungkin kegemukan, sedangkan waktu SMP kemarin masih langsing, kemudian karena pandemi kan doyan makan, jadinya berat badannya nambah, pasti seragamnya nggak muat. Atau bukan karena itu juga, karena ada proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh adik-adik semuanya, sehingga baju seragamnya udah nggak muat lagi. Nah, itu boleh foto menggunakan baju biasa tapi yang sopan ya, ada kerahnya untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang cewek yang tidak berjilbab pun itu seragamnya, bajunya ya kalau nggak punya seragam pakai baju biasa. Pakai kemeja yang ada kerahnya gini loh ya. Itu pendaftaran bukan main-main, dan bukan hanya kami saja, sekolah sini saja melihat, karena itu langsung menuju ke link dinas. Jadi perhatikan betul-betul ya fotonya, jangan foto selfong, apalagi di kolase ya. Digandeng-gandeng gitu, janganlah ya, karena kita kan instansi yang resmi, jadi mohon dengan sangat fotonya juga foto yang formal seperti KTP itu yang tegak, siap tegak, seperti ini gitu ya. Backgroundnya boleh kan Bu, sembarang ya? Nah, kalau background boleh, silahkan backgroundnya sembarang. Yang penting itu tadi, foto siap gerak, jangan selfie begini, begitu, nggak boleh. Profil di Facebook kan? Iya betul, itu adalah foto profil di Facebook, di sosmed kalian. Nggak boleh untuk foto di pendaftaran sekolah ya. Kayaknya sudah kita sampaikan semuanya ya. Terus jangan lupa untuk dicek ya, dicek kembali tuh akunnya. Jangan ditinggal gitu aja banyak. Habis daftar berhasil toh, nah itu jangan ditinggalin, periksa lagi sampai kalian nanti membawa bukti verifikasi ya. Ada bukti verifikasi yang harus di-print. Nah itu nanti yang akan kalian bawa pada saat daftar ulang. Nah, pada saat daftar ulang nanti bukti lulusnya verifikasi itu dibawa ya. Kalau lulus. Nah, kelulusannya kapan? Kelulusannya karena hari ini terakhir kan. Nah, kelulusannya hari Senin ya. Senin tanggal 14 itu adalah pengumuman. Nah, bagaimana cara melihat pengumumannya? Silakan Bu Titi dijelaskan. Pengumumannya bisa dicek di web yang sama di www.cabangdinaswilayah3kukar.web.id. Nah, di situ nanti ada, kayaknya saya belum ngecek juga tuh Bu. Kita kan nunggu dari dinas juga, apa-apa isinya kita juga belum bisa
belum bisa buka, Memastikan. belum bisa memastikan. Untuk satu lagi ya, mengingatkan untuk adik-adik yang tidak lulus pada jalur 4 jalur yang Ibu sebutkan tadi itu, nanti bisa daftar kembali ya. Bisa daftar kembali pada jalur reguler atau zonasi ya. Jadi jangan khawatir adik-adik, kalau misalnya di tahap ini adik-adik belum diterima, berarti adik-adik masih bisa mendaftar lagi pada jalur reguler atau zonasi yang akan kita buka pada tanggal 15 sampai 18 Juni 2021 ya. Nah, akunnya sama ya Bu yang pakai. Jadi nggak perlu bikin akun baru, cuma nanti tinggal ngerubah aja jalur pendaftarannya. Jadi masuk tetap seperti masuk Sama, pada seperti jalur-jalur ini Iya. ya. Kemudian di situ tinggal mindah jalur cari pendaftarannya. jalur aja. pendaftarannya yaitu jalur zonasi. Jadi kalau adik-adik yang sudah menggunakan akunnya pada jalur yang pada tanggal 10 sampai tanggal 12 ini, terus kemudian tidak lulus pada jalur ini, tidak lulus seleksi, maka adik-adik, hai Mas Memet, masuk lagi. Nah, ini dia. adalah tim verifikator Ibu juga, andalan Ibu juga ini, si ganteng yang sekarang udah nggak bujang. Yang sekarang sudah ada yang punya resmi paten ya, jadi nggak boleh digoda-goda ya, para alumni nggak boleh digoda-goda lagi si dia ya. Boleh saya Bu melambaikan tangan buat adik-adik gemes calon PPDB SMN 1 Tengger Seberang. Halo. Halo adik-adik calon peserta didik, karena masih lulus dari SMP masih cimut-cimut ya. Iya, cimut-cimut. Masih cimut-cimut, semakin cimut dan cantiknya, gantengnya kelihatan pada saat SMA. Wow, keren, tahap pendidikan yang paling dirindukan, paling beda kesannya ya, di tingkat SD, SMP, SMA tuh lebih berkesan. Jadi rugi banget kalau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA ya. Oke, Ibu ulang lagi, tadi udah mau ditutup, ada dia. Ada yang mau kenalan lagi. Ada yang mau kenalan lagi. Sini Pak, tampil Pak, sini Pak. Enggak. Oke adik-adik dan juga mungkin yang mengikuti secara langsung kami, itu aja tadi tambahan dari kami. Terakhir tadi tentang apa tadi tuh yang mau Ibu jelaskan tadi tuh? Akun, ya kan? Yang sudah mengikuti akun pendaftaran di jalur prestasi, afirmasi, bina lingkungan, serta perpindahan tapi tidak lulus tahap seleksinya, maka bisa menggunakan akun yang sama pada jalur zonasi atau reguler gitu ya. Nah gitu, mungkin itu aja dari kami penjelasan ulangnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat kepada tim panitia yang nomor HP-nya sudah tertera di brosur atau di pengumuman-pengumuman ya, atau lewat sosmed juga bisa. Nah, itu aja mungkin nanti akan kita bantu di situ. Jadi kami mohon maaf tidak melayani pendaftaran secara offline. Jadi memang kita mengikuti himbauan dari Dinas Pendidikan daerah, pusat, bahkan dari pendidikan tingkat nasional ya, bahwa kita tidak dianjurkan untuk pendaftaran secara offline. Jadi cukup siswa di rumah kita bimbing dari sini gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf, ada kurang lebihnya kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, happy weekend.